Hai semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, ini buat teman-teman, lo sering lihat sepeda atau frame yang mereknya begini nggak? Penasaran nggak sih? Sebabnya dari tahun kemarin, brand ini tuh lumayan agak hype, nggak cuma di Indo, tapi juga banyak di luar negeri. Tuh, nah kali ini gue mau bahas brand sepeda atau brand frame ini merek Standard. Ya, kita mulai ya. Nah, awalnya Standard itu berdiri tahun 2012. Ya, itu cuma toko sepeda biasa itu di Berlin. Yang punya Max von Senger. Itu dia pertamanya toko fixed gear tahun 2012. Karena banyaknya permintaan, terus juga banyak makin lama makin banyak road bike sama urban. Kalau di sana kan banyak sepeda dipakai buat transportasi ya. Jadi bukan kayak di kita cuma olahraga doang. Nah, karena dia punya coffee shop di depannya. Nah, makanya lama-lama bergeser itu mereka mulai main road bike, gravel bike juga sebenarnya ada urban bike-nya. Cuman yang terkenal di kita tuh road bike-nya dan gravelnya gitu. Nah, akhirnya 2014 si Max von Senger dengan pendirinya si Standard Bike ini mulai ngeluarin frame. Jadi berubah dari cuman toko tapi jadi pabrik istilahnya. Kurang lebih begitulah ceritanya. Ya. Nah, sekarang mereka udah punya toko baru tahun 2019, itu masih di Berlin juga, dan penjualannya itu bisa dua cara ya, mereka jual lewat distributor ataupun beli langsung kayak Canyon. Jadi beli langsung ke Berlin, terus dihitung biasa biayanya segala macam, atau beli lewat dealer-dealer di yang tersebar di segala negara di negara gitu loh. Nah, yang paling ngetop tuh saat ini itu ini. Kalau bahasanya tuh Crazy. Artinya kalau kita cari artinya itu tuh mesin menggergaji kayu. Ya, mesin gergaji kayu yang mungkin karena dibuatnya buat race, jadinya mungkin kesannya tajam dan lain-lain ya. Nah, ini tuh Crazy yang biasa, yang boleh bilang kabelnya masih di luar ya. Ada 3 warna. Ini Belgian Blue, dan juga ada Let Out Lemon, dan yang satu lagi ada Peach Line Peach. Itu kalau nggak salah keluar tahun 2022. Warnanya ngetren banget. Ini juga yang satu menjadi daya tariknya, yaitu warnanya. Nah, kalau kita lihat lebih detail, ya, bagian top tube-nya itu nggak cuman bulat, tapi lewat proses hydrofoam, bagian dekat ke seat tube itu sebenarnya oval kalau dari samping. Makin ke depan ke top tube itu semakin bulat. Ya, pemilihan warnanya juga bahannya Crazy itu genrenya road bike all around. Dia pakai bahannya DDCI scandium aluminium. Ya, scandium aluminium tubing dan masih made in Italy. Ini yang juga jadi daya tarik Standard karena untuk DDCI ini mereka masih tulis di sini juga masih ditulis made in Italy. Ya, ada logo kucingnya juga, bisa dilihat menarik banget ya, lucu banget tuh. Nah, ini yang boleh bilang katakan seri paling laku di Indonesia, Crazy. Dan ada lagi Crazy RS. RS itu udah internal routing cable dan frame-nya pun lebih ringan sebetulnya. Itu yang dipakai oleh tim balapnya mereka. Nah, ini frame yang ini dia namanya adalah Pfadfinder. Kalau kita cari artinya pramuka. Saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin karena dia itu genrenya gravel. Tapi gravelnya pun nggak terlalu rileks ya. Saya udah pernah coba pakai yang warna Emerald Rush, yang warna hijau Emerald Rush, size 48. Saya pengennya warna merah ini, Candy Drip. Cuman problemnya adalah waktu pas size available kan susah banget barangnya. Adanya yang hijau, jadi mau nggak mau saya pakai yang hijau. Nah, sebenarnya saya naksir yang merah ini, dan yang hijau itu udah laku dibeli orang. Saya juga nyesel jualnya, sebenarnya masih enak banget dipakainya. Mau beli yang merah ini, size-nya nggak ada. Jadi saya pernah pakai 2, Pfadfinder sama Crazy RS yang Silver Dagger. Nah, ini Pfadfinder, ini bahannya stainless steel, Columbus tubing. Ya, rata-rata Columbus tubingnya dari Standard
itu lebih mahal dibandingin sama scandiumnya, walaupun yang Columbus tubing ini tulisannya handmade in Taiwan, jadi made in Taiwan, bukan made in Italy ya. Nah, beratnya kira-kira kalau frame set kurang lebih sekitar 1,8 lah, ini kurang lebih. Dipakainya tapi jujur nggak kalah sama road bike. Saya pernah pakai Pathfinder saya itu ke Bandung, Jakarta Bandung. Sampai temen ada yang nanya, lu serius pakai besi? Serius, saya bilang. Kenapa? Karena comfort banget. Comfortnya banget lah gitu loh. Dan beratnya pun reasonable. Jadi performanya masih ada. Dulu saya suka pakai juga kadang-kadang di peak. Ya walaupun nggak bisa perform sekencang karbon, tapi nyaman banget lah. Dan nggak jelek gitu, nggak dibilang masih bisa lari. Inilah Pathfinder gitu. Ya, kita lihat lagi ya bentuk berikutnya ya. Nah, untuk yang frame ketiga, ini namanya Steitzsäge. Steitzsäge ini kalau dari artinya saya lihat itu gergaji ukir kayu. Nah, ini genrenya cyclocross. Cyclocross itu apa sih? Cyclocross tuh sebenarnya mulainya balapan musim dingin. Nah, itu di Eropa. Balapannya looping. Jadi ada kayak sirkuitnya, ngeloop. Baru aja kemarin Wout van Aert menang tuh lawan Mathieu van der Poel. Itu baru aja menang beberapa hari yang lalu. Pas rebutin satu keduanya sama Wout van Aert dan bedanya cuma 0, sekian detik. Lihat di YouTube deh. Nah, itulah cyclocross. Cyclocross tuh sampai nanti dibopong-bopong ini, dibawa begini gitu loh. Ada obstacle-nya, ada dirt-nya, ada mud-nya, atau ada sand-nya, terus juga ada pasir, ada jalan rayanya. Nah, itulah balapan cyclocross. Nah, yang menarik dari sini, dari semua yang saya pernah lihat, paling menarik tuh sebetulnya Steitzsäge ini. Kenapa? Lihat detail dari bagian top tube ke sini, ini bagian sini tuh nyambung. Di bagian dari top tube ke seat stay itu dia nyambung. Ya, kalian bisa lihat di close up, nyambung. Jadi kayak nggak putus gitu. Ini yang bikin bagus. Dan kalau dilihat dari atas, itu bagiannya itu oval, artinya taper. Kenapa taper? Karena supaya kita mudahin kita kalau kita bopong ini nggak sakit bagian pundaknya. Itu menurut saya sih. Cuman kayaknya bener kok. Supaya lebih gampang bawanya ketika dibopong. Nah, ini Team Edition. Makanya dari Team Edition ini mereka ada tulis sponsor-sponsornya. Ya, SRAM, DT Swiss buat wheelsetnya. Lalu sama, ini kayak Steitzsäge. Ini pakai Deda Chiayi. Scandium aluminium tubing. Jadi masih made in Italy. Ya. Kalau ditanya sama saya, banyak yang takut punya cyclocross atau gravel. Mereka masih lebih senang pakai Steitzsäge. Sebetulnya untuk karena saya juga pelajarin geometrinya, untuk Steitzsäge ini sebetulnya sama dengan Steitzsäge, tapi dengan tire clearance yang lebih besar. Jadi kalau dilihat di brosurnya ini masuk sampai 740. Cuman biasanya kalau cyclocross 735 udah maksimal kalau peraturan UCI. Dan ini udah internal routing cable dan clean loop. Jadi bukan internal routing aja tapi udah clean loop. Jadi kabelnya tuh masuk benar-benar di bawah, di dalam. Nah, kalau untuk yang clean loop better kalau menurut saya pakai yang elektronik atau dia itu. Kalau enggak bagian mechanical-nya kadang-kadang suka ketahan karena kabelnya harus ketukuk-ketukuk ke dalam. Ya, ini makanya Steitzsäge. Dan yang ini frame standard paling mahal yang pernah saya punya. Ini namanya Erdgeschoss. Erdgeschoss ini tuh genrenya gravel dan bikepacking. Jadi ini adalah truly gravel adventure. Lihatnya dari mana? Pertama, lihat dari baut-bautnya. Biasanya kalau yang buat touring-touring ini bautnya banyak, bisa buat baut fender segala macam. Dan ini udah penyempurnaan dari seri awal Erdgeschoss. Ini yang terbaru. Dan kalian lihat kalau untuk frame kosongnya itu lucu, dudukan bracket kalipernya tuh terpisah, jadi nggak di frame. Ya, jadi dia masih punya sistem buat true axle, ada true axle-nya, QR-nya semua adanya terpisah gitu. Ini keren banget, jadi piece by piece. Dan jujur waktu saya lihat di internet sama kenyataannya jauh lebih bagus kenyataannya dari warnanya juga. Ini warnanya green metallic, bener-bener keren dibandingin sama aslinya. Nah, ini juga bahannya
Kalau bus tubing stainless steel, jadi made in Taiwan. Ini kalau teman-teman pecinta adventure, menurut saya boleh. Ini salah satu pilihan yang bagus sih. Saya jamin rasanya pun ini bakal enak banget. Atau yang senang titanium, pengen versi agak murahnya, mungkin bisa lirik ini. Jadi standard exhaust. Ya, keren banget ini juga. Nah, ini di belakang saya, ini juga salah satu varian Cresage. Oh, ngomongnya susah bahasa Jerman. Cresage. Nah, Cresage yang warnanya lit out lemon. Ya, jadi warnanya kuning, tulisannya biru. Ini saya lagi pasang ban, lagi simulasi karena banyak yang nanya sama saya maksimum tire clearance-nya berapa. Nah, ini saya coba, ini bannya adalah pakai Challenge Strada TLR 730. Jadi completely fine pakai 730, dan sebetulnya kalau dari fork mau lebih besar kelihatannya masih bisa. Cuman di chain stay ini udah mulai mepet. Jadi kemungkinan 730 memang maksimum. Ya, inilah lit out lemon warnanya. Jadi ada satu lagi itu pitch line pitch. Nah, yang ini adalah seri Cresage yang RS. Nah, kita bisa lihat ininya, kabelnya tuh boleh bilang internal masuknya ke head tube semua. Ini penyempurnaan dari Cresage, dan ini race series, makanya RS secara spek itu lebih ringan, frame-nya lebih ringan sekitar 100 atau 200 gram dibandingin yang Cresage yang biasa. Dan aku udah lewat internal kabel routing, dan mereka pun untuk balapan itu masih pakai ini di Berlin. Jadi Cresage RS yang seri tim, warnanya tuh kayak broken white gitu. Kalian bisa lihat di sini kita pakai handlebarnya itu Pro Vibe, jadi bisa masuk ya, tuh masuk ke dalam, cukup rapi. Di sini customer ini milih seat postnya NV, group setnya Ultegradia itu, wheel setnya NV Foundation, dan bannya itu Challenge Strada. Inilah Cresage RS, dan dia hadir dalam 3 warna. Yang ini Silver Dagger, ada lagi Black Widow, dan yang terakhir Tip Edition. Nah, buat teman-teman yang tertarik standard, saran saya adalah kalau memang minat, karena filosofi dari yang punyanya pun juga sebenarnya mereka nggak terlalu ingin cepat besar gitu, tapi lebih grow-nya natural. Jadi mereka tuh bikin nggak banyak. Apalagi kalau kita ngomong size kecil kayak punya saya itu kan size 48, 50. Biasanya buat di Asia itu agak sedikit mereka produksinya. Nah, karena market mereka kan Eropa dan Amerika nomor 1. Ya, cuman balance juga sih di sana, buat Eropa Amerika mereka bikin size besar banyak, permintaan juga lebih banyak. Dan di kita di Asia size-nya kecil ya, permintaan juga lebih sedikit lah secara total. Namun kalau misalnya kalian itu tertarik standard, yang saya boleh saranin itu harus gercep, karena susah banget lah. Misalnya sekali ini, misalnya pas saya kebetulan dapet nih size ini, warna ini 48, itu ditanya kapan lagi masuk, saya juga nggak tahu kapan. Jadi bener-bener yang kita dapat ya yang benar-benar mereka tawarin, begitu dapat saya langsung ambil gitu loh. Dan belinya juga kalau misalnya mau langsung bisa, mau lewat dealer bisa. Cuman ya pengalaman saya di toko sepeda, kalau untuk aluminium sama sama steel itu yang ngeri itu kadang-kadang ya, semua juga sih, karbon juga sama ya di pengiriman. Cuman yang nyebelin tuh kadang-kadang pas datang misalnya di sininya penyok, atau ada beberapa yang kentok-kentok. Nah, itu yang paling agak males. Memang paling nyaman tuh ya belinya barang tuh udah ada di Indonesia, langsung kita bisa lihat ada defect atau enggak. Cuma kalau misalnya ngirim dari luar, yang kita ngeri itu kadang-kadang ininya aja sih, ada den-dennya, atau ada penyoknya, itu yang kita nyebelin sih gitu. Nah, untuk pengalaman saya yang udah karena ini kan frame dibilang medium lah, dibilang murah enggak, dibilang mahal sekali juga enggak, medium lah. Itu rata-rata orang pakainya Ultegra atau 105, atau bahkan ada yang Dura S. Untuk Cresage ini rata-rata di 8 kecil lah. Di 8 kecil tergantung wheelset juga. Nah, kalau untuk yang Fat Finder itu kisaran 9 kecil biasanya, dengan kurang lebih dengan level group setnya yang setara ya. Nah, kalau untuk R exhaust itu lebih berat.
mungkin bisa di atas 9 atau 10 tergantung pilihan komponennya. Tapi jujur dari saya yang pakai juga, saya pernah punya juga Cresege yang RS ini persis kayak gini, Silver Dagger warna silver. Larinya oke, larinya enak, nggak boyot lah. Malah teman saya juga udah pakai Rian BC, pakai yang tim Ares mah tetap aja kenceng. Kalau pernah lihat dia di Mojia ya, anak Tarkam Mojia sama Sweet Spot Rian BC tetap aja kenceng. Saya copot terus gitu, tetap aja gitu. Tapi intinya untuk performa oke lah. Mungkin head to head kayak sama Cat 12. Kalau Cat 13 saya bilang agak kurang dibanding Cat 12. Itu masih boleh bilang mirip-mirip lah performanya. Nah, selain frame-frame yang udah sebutin terakhir, sebenarnya ada lagi 2 frame yang boleh bilang cukup banyak di Indonesia. Itu adalah Tripwork dan satu lagi Umlaufbahn. Tripwork itu adalah versi dari stylenya road bike dari standard. Bahkan yang punyanya pun Max von Singer itu juga punya Tripwork, dan kemarin dia baru anniversary 10 tahun, mereka akan keluarin 10 edisi khusus Tripwork yang dikasih nomor misalnya 1/10 sampai 10 gitu loh. Dan 5-nya tuh kalian belinya harus lelang. Udah lewat sih. Dan kalian harus submit, terus kalau menang mereka dikabarin, dan itu adanya di Tripwork. Jadi kayak masterpiece-nya mereka lah gitu. Satu lagi yang menurut saya lumayan banyak tuh di sini itu Umlaufbahn, itu fixed gear. Jadi memang asalnya standard itu kan dari fixed gear ya. Terus kalau kalian pernah dengar Rad Race itu RAD Race gitu, itu juga crit hook itu adanya di Berlin. Jadi memang Berlin ini salah satu kota populer untuk bersepeda di Jerman, terutama untuk crit. Jadi banyak event-event di sana. Malah kadang-kadang saya dengar baca-baca ada yang namanya race hari Rabu itu dia Any Given Wednesday. Jadi kayak balap Tarkam gitulah, kriterium Tarkam gitulah. Itu juga salah satu asal yang bikin standard itu bikin road bike. Gitu. Dan sampai sekarang kelihatannya mereka lebih menonjolkan road bike-nya dibanding fixed gear-nya. Gitu. Yang terakhir, kalau kalian beli frameset standard itu biasanya udah dikasih itu kayak ya kalau fork, headset bearing sama BB. Cuman BB-nya terbatas ya. Nah, mereka tawarin kadang-kadang ada yang PF30 buat SRAM atau AXS atau Shimano, dan juga udah ada termasuk seat post clamp. Nah, sisanya kalian harus cari sendiri. Kayak seat post itu juga harus nyari sendiri. Saran saya kalau untuk size 52 ke bawah, 52, 50, 48, seat postnya usahain pakai yang setback. Karena biasanya untuk knee forward footnya supaya bagus, itu kakinya nggak terlalu ke depan, biasanya minta setback gitu. Kalau misalnya untuk komponen-komponen bebas sih, keren banget sepedanya, mau diapa-apain juga jatuhnya cakep-cakep aja. Memang yang desain saya suka sih, desainernya, warnanya juga culture deh untuk sepedanya. Dan yang terakhir lagi, saya juga pernah ikut nama standard ride. Biasanya Sabtu tuh agak santai. Jadi standard ride, kalau ada yang minat boleh hubungin saya. Itu yang punya standard bisa join tuh untuk standard ride hari Sabtu. Biasanya kita ngafe lah, goes konten gitu loh ya, tarik-tarikan ada dikit lah, tapi kebanyakan goes konten sih tuh ya. Jadi kalau ada yang teman-teman tertarik mengenai standard, bisa tanya kita juga, siapa tahu cocok sama pilihan opsionalnya juga, kebetulan saya siap punya. Dan kita kalau beli standar kita pasti dapat full bike fitting nih dari bikefitting.com. Ya, saya juga belum lama dapat lisensi buat certified instructor buat bikefitting.com. Bikefitting.com punya Shimano, udah dibeli Shimano. Jadi kalau misalnya kalian beli frameset tempat kita, terutama standard, itu akan dapat free bike fitting supaya kalian bisa dapat performa optimalnya goesin sepeda ini. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kalau ada yang mau tanyain. Jangan kalau video ini berguna, share buat teman-teman kalian. Oke? Bye.